Iki lo suasana santai. Mas, ini lagi live langsung gitu. Nyemet rokok ngono. Ora apa-apa, iki bebas iki. Bebas urusan budaya. Jagung santai, rembug budaya. Jirine ngono saiki. Iya. Istilah saiki rembug budaya. Wis tak mulai Pak ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat budaya, ketemu lagi dengan saya Daya Desa Padangan. Saat ini kita berada di rumah Pak Aris selaku pengrajin wayang tengul, salah satu potensi budaya yang ada di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Oke, tidak perlu lama-lama. Selamat siang Pak Aris. Selamat siang. Sehat Pak Aris ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita juga berkumpul bersama Daya Warga, Pak Kasun Pengko, Pak Kasun Jalan juga hadir di sini. Kita rembug budaya, santai. Kita coba tanya-tanya. Kita gali lebih dalam. Bagaimana sih wayang tengul di Desa Padangan, Kabupaten Bojonegoro ini? Mungkin Mas Aris bisa menceritakan, Mas, gimana sejarah singkatnya aja dari wayang tengul. Sejarah singkat adanya wayang tengul kesenian Kabupaten Bojonegoro ini bermula dari warga Padangan, tepatnya di Desa Baru. Itu ada namanya Mbah siapa ya, kok saya lupa namanya. Itu yang punya inisiatif membuat wayang tengul pertama kali di Kabupaten Bojonegoro. Oh iya. Diperkenalkan dengan cara ngamen dari kalau dulu itu ngamen dari desa ke desa, jadi pentasnya sistemnya ngamen. Oh iya. Terus berkembang sampai ada pentasan untuk sedekah bumi. Itu sampai sekarang alhamdulillah masih eksis wayang tengul, sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Kabupaten Bojonegoro. Oh iya, alhamdulillah. Sudah diakui sebagai WBTB berarti ya, warisan budaya tak benda. Sama seperti Ledre, Mas Aris ya. Iya Mas. Kalau di Padangan sendiri Mas, yang mengeksiskan wayang tengul itu siapa? Untuk di daerah Padangan terutama orang tua saya, Mbah Santoso. Mbah Santoso. Ya, yang selama ini penggiat lestarikan wayang tengul ini, Mbah Santoso itu sampai dianugerahi maestro tengul dari Kabupaten Bojonegoro. Ini bisa Mas. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Mas, ini bahannya apa, terbuat dari apa, terus bagaimana cara membuatnya ya? Untuk pembuatan wayang tengul bahannya dari kayu-kayu kampung. Biasanya dari kayu nangka. Untuk pembuatan kepala wayang ini terbuat dari kayu nangka. Terus untuk ini pegangan yang fungsinya untuk menggerakkan tangan wayang ini dari bambu. Terus kita juga menggunakan ini bahan dari kayu randu kalau di sini. Kayu randu. Oh iya. Mungkin alasan kenapa kok memilih kayu itu apa karena banyak di sini? Enggak Mas, karena butuhnya kan ringan. Kalau dipentaskan biar ringan, nggak memberatkan dalang. Oh iya. Memainkan wayangnya. Ini kalau ditanyakan lebih jauh ini sebenarnya buahnya Mas. Kayak kenapa kok memilih wajah-wajah ini Mas? Kalau wayang tengul biasanya hampir mirip dengan cerita rakyat. Cerita rakyat? Bukan Mahabharata? Bukan kalau Mahabharata beda lagi. Itu wayang kulit. Wayang kulit? Iya. Oh iya. Contoh cerita rakyatnya itu? Cerita rakyat itu kalau dari Bojonegoro ya Angling Darmo itu. Oh iya. Terus ini seperti yang Mas jenengan pegang itu. Itu tokoh Minak Jinggo dari Banyuwangi. Minak Jinggo. Oh, sama seperti legenda-legenda di masyarakat itu Mas ya? Terus mana ya? Ini Minak Jinggo. Ini deretkan karakter Kebo Marcuet. Kebo Marcuet itu kan musuhnya apa? Minak Jinggo. Ini.
Kalau yang Angkling Darmo, ini yang mana? Angkling Darmo kebetulan sudah laku Mas kemarin. Oh, Ini berarti ada, ya, berarti ini juga dijual. dijual. Ya. Kebanyakan pesanan dari galeri-galeri, terus souvenir untuk dinas-dinas di Kabupaten Bojonegoro juga pesannya dari sini. Oh, gitu. Berarti yang diangkat itu memang cerita rakyat, legenda mungkin ya, kayak gitu ya. Oh, wajah-wajahnya diambil. Untuk ciri khas wayang tungul itu mungkin perbedaannya dari bentuk wajah biasanya. Iya. Wajah dan pakaian. Kalau wayang golek dari Bandung Iya. itu kan khusus cerita-cerita Ramayana, cerita Mahabharata yang diambil dari cerita-cerita wayang kulit gitu. Terakhir pentas di Padangan kapan, Mas? Sudah lama sekali Mas, sekitar berapa tahun yang lalu, 4 tahun atau Yang pernah di terminal Padangan itu? 4 tahun yang lalu lebih sebelum ya, COVID ya kalau nggak iya. salah nih, 2019. Neng pasar itu Pak, nek gak salah itu. Terakhir itu orang tua Mbah Santoso pentas di Padangan. Oh iya, aku kayak ndelok ya. Ini tokohnya? Ini tokoh untuk tokoh kasaran ibaratnya. Pakai tokoh kasaran. Berperan sebagai tokoh antagonis. Biasanya dalang milih karakter wayang ini disesuaikan dengan ceritanya Mas. Oh iki pantasnya tak gawe lakon iki gitu. Mungkin mungkin jenengan tahu kenapa kok Mbah Santoso ingin menggeluti wayang tengul itu kenapa? Karena Mbah Santoso dari kecil sudah suka kesenian wayang Mas. Mungkin aja Mbah Santoso punya niat melestarikan wayang tengul yang mungkin hari ini hampir punah karena pengrajinnya tinggal satu. Kabupaten Bojonegoro ini tinggal satu-satunya sini, daerah Padangan sini. Pengrajinnya hanya dari sini? Iya. Oh, Masya Allah. Satu kabupaten tinggal satu pengrajin. Wah. Mungkin bisa diceritakan Mas, hambatan gimana? Hambatan masalah-masalah apa sih? Intinya dari pemasaran. Biasanya gitu Mas. Pemasaran? Pemasaran. Kok? Karena kerajinan ini kan nggak semua orang menyukai, kan tertentu aja yang kan tiap orang yang mau pesan atau pengen mengoleksi wayang tengul ini. Dari bayangannya sampean tuh kenapa sih kok nih bisa jadi nggak menarik lagi itu kenapa? Mungkin dari dinas sendiri harusnya punya apa ya, planning apa tujuan apa rencana. Setiap instansi itu kalau misalnya ada tamu diharuskan memberikan souvenir khas kesenian Kabupaten Bojonegoro wayang tengul ini. Jadi para pengrajin ini bisa bergerak aktif lagi gitu Mas. Oh, berarti yang membutuhkan wayang tengul saat ini tuh menurun ya. Menurun ya. Jadi pengrajinnya sendiri akhirnya kan nggak banyak bermunculan. Kalau misalkan ceritanya ini nggak melulu tentang cerita rakyat, mungkin cerita yang modern era saat ini. Apakah bisa dikatakan bisa dikolaborasi sebenarnya Mas? Oh bisa ya. Bisa. Berarti cerita yang diangkat dari wayang tengul itu cerita yang terus berkembang sebenarnya gitu. Ada kalanya tetap kalau tiap daerah itu kan ada pantangan-pantangan. Oh gitu, ada pantangannya apa Mas? Ya, biasanya kalau daerah mana ya? Daerah Bojonegoro situ kalau pementasan wayang nggak boleh ada karakter ular. Karakter terus mengeluarkan karakter wayang ular, bentuk ular gitu. Ini musiknya pakai apa Mas? Musiknya gamelan biasa. Gamelan? Iya. Apakah juga kena mitos kalau nggak boleh pentas seni di Desa Padangan gamelannya? Oh,
untuk itu mungkin orang tua yang terdahulu Mas, ya mungkin yang Terakhir bisa kan juga ini mengisi. pentasnya kan di Kuncen kan, di Iya, pasar kalau nggak salah, nah, bukan di Padangan. iya. Kalau untuk daerah Padangan kurang tahu Mas saya Mas sejarahnya. Tapi terakhir sempat pentas di balai desa dulu. Pernah di balai desa Pernah, Padangan. Mbak Sandra pernah 2 kali kalau nggak salah. Nggih. Siap. Iya. Harapannya apa Mas dari sampean mungkin? Harapannya ya pemerintah Kabupaten Bojonegoro punya inisiatif untuk membuat program regenerasi pengrajin wayang Mas. Saya eman-eman kalau budaya yang sudah jadi ikon Kabupaten Bojonegoro beberapa tahun lagi bakal punah ya, eman-eman. Iya Mas. Kalau pengrajinnya hanya satu Mas ya, tentunya sudah di ancaman kepunahan Mas berarti kayak gini. Nggih. Berarti ya nggak cuma pengrajin, dalang juga perlu ada. Iya, regenerasi. Pengrajin nggak ada, dalangnya nggak ada, ya habis tinggal nama. Masalah tentang dalangnya tuh, yang susah dari dalangnya itu apa Mas kira-kira? Dalangnya biasanya kalau enggak bakat nggak bisa Mas. Kalau nggak bakat nggak bisa. Mungkin kalau gini Mas Aris, untuk semua dalang berarti bisa. Yang penting dia tahu alur ceritanya. iya. Berarti kan bisa kolaborasi dengan dalang-dalang yang lainnya, dalang wayang kulit. Wayang kulit itu kalau mungkin 1-2 kali masih bingung dari cerita wayang tengul mungkin. Itu berarti kan yang penting dalangnya tahu cerita yang mau diangkat kan gitu. Ini kan wayang tengul khususnya ini kan untuk mengangkat cerita-cerita legenda daerah tertentu. Jadi pakemnya itu enggak ada ya. Maksudnya harus ada karakter ini kan enggak ada. Berarti tergantung. Kalau untuk wayang tengul kadang ada pakem Mas. Ada pakemnya ya. Kalau misalnya Minyak Jinggo, cerita Minyak Jinggo pakemnya ada. Oke, berarti pakemnya itu tergantung cerita yang dibawakan. Ya. Semisal Mas, kita punya ide baru nih, rencana baru tentang cerita-cerita yang berkaitan dengan Gen Z misalkan. Apakah dengan begitu bisa pakai karakter ini atau harus membuat karakter baru lagi? Alangkah lebih baiknya bikin karakter yang terbaru lagi. Berarti bikin karakter baru lagi ya Mas ya, yang sesuai dengan cerita. Ini kan kayak kalau karakter yang baru-baru kan bisa face wajahnya iya betul. Bikin lebih baik lagi, atau mungkin dikasih aksesoris pakai topi atau pakai kan bisa, nggak harus mengikuti cerita. Dari kostum wayang. Bisa saya ambil kesimpulan sementara Mas ya. Jadi wayang tengul ini sebenarnya hanya dia itu media untuk media untuk menceritakan apa yang terjadi di sekitar. Itu ya. Itu wayang tengul. Kenapa disebut tengul? Karena ceritanya orang yang siapa itu Mbah siapa kok saya lupa Mas, dari baru itu apa? Enggak, betul. Dalangannya. Saya kok lupa. Penggagas pertamanya. Apakah dulu itu yang memberi nama itu? Memberi nama wayang tengul. Metenteng. Iya. Apakah karena kayunya bentuknya kaku misalkan gitu, bukan kayak wayang golek yang bisa. Ada 2 versi Mas. Yang kalau yang saya dengar dari cerita Bapak itu teng itu niat. Teng itu niat. Teng. Ngul ngulandurung, niat mengembara. Jadi zaman dulu kan kita memperkenalkan wayang tengul itu dengan mengembara, ngamen dari desa ke desa. Gitu. Ngul itu ngulandurung. Mengembara. Niat untuk mengembara ya. Mengembara, memperkenalkan, mengamen sambil bercerita ya ini ya. Itu ceritanya tentang cerita rakyat. Cerita rakyat. Gitu.
Berarti selain dari minat yang menurun, nggih, terus apa namanya, program-program dari Dinas Kebudayaan juga nggak ada mungkin ya, yang Iya, jelas yang jelas. benar-benar Ya, niat support. untuk mengembangkan atau memunculkan kembali wayang Tengul ini di Bojonegoro. Terakhir Bojonegoro apakah diundang, Mas? Iya, terakhir kemarin Bapak sempat ada undangan Nggih. untuk tiap tahun Mas biasanya. Tiap tahun kalau tetap diundang, nggih. tetap diundang. Dalangnya yang Wayang Tengul siapa aja, Mas? Untuk dalang wayang Tengul kebanyakan dari Bojonegoro bagian timur. Bojonegoro bagian timur. Berarti Dari Bojonegoretan, Mas. Kapas, Balen, Oh, masa nggak ada? Waras itu banyak sekali dalang wayang Tengul. Pengrajinnya nggak ada sama sekali, Mas. Untuk yang saya tahu dulunya beberapa bulan yang lalu sekitar 3, terus dengar-dengar sudah almarhum semua. Ya Allah. 2, tinggal 1 sini. Nggih. Ya, orang diminati, nggak ada program ya. Sebenarnya ceritanya ini bisa bebas ya, nggak hanya Mahabharata ya sebenarnya gitu. Walaupun mungkin bebas, Mas, tetap ya. ada proses harus membuat wayang Tengul sesuai cerita ya. Gitu. Kalau membuat seperti ini lama nggak Mas kira-kira? 1 biji ini sekitar 3 hari Mas, dari proses pembuatan, pengukir, pengecatan sampai finishing pembuatan kostum baju ini 3 hari. Teman ambilnya tuh apa namanya tuh gambaran untuk membuat wayangnya dari mana? Ataukah mencari dulu di browser? Enggak Mas, dari dulu memang sudah ada ketentuan ini ya, kan. Seperti ini. Berarti memang belum ada yang baru misalkan Belum, ini. Mas Samad ini belum ada yang baru Mas ya? Ya sekedar permintaan aja, kalau minta aku buatkan karakter seperti ini, kostumnya seperti ini, terus hiasan mahkotanya sesuai permintaan. Oh gitu. Yang minta siapa Mas biasanya? Kolektor. Oh kolektor. Kerajinan gitu. Nggih. 3 hari membuat nggih. Kayunya kayu randu ternyata ya. Kayu randu, kayu mahoni juga bisa. Mahoni juga bisa. Nangka. Aku malah mikirnya jati. Enggak Mas. Berarti kalau terlalu ada berat permintaan wayang Tengul, ibaratnya gambaran ini minta dibikinkan wayang Tengul cerita Mahabharata, itu juga bisa. Karakternya karakter dari pewayangan dibuat, dibikin wayang Tengul itu juga bisa nggak Mas? Bisa. Misalnya Bima, nanti dibuat seperti Bima juga bisa, karakter dari kostumnya seperti Bima. Yang hafal cerita-cerita rakyat itu kok yang hafal jenengan hafal mboten Mas semua cerita rakyat itu? Untuk cerita misalkan ini nanti jenengan dalangkan gitu kira-kira. Masih minim Mas. Masih minim. Pengetahuannya cerita. Lah itu misalkan kita mau belajar tentang, kan mungkin ada banyak versi Mas ya, tuh cerita rakyat itu versi A, versi B, itu yang jenengan ambil biasanya yang mana Mas? Kalau cerita-cerita tetap yang versi lama lah. Versi lama ya. Cuman yang sama tahu yang dari lama seperti ini, ya itu yang diangkat gitu. Kalau misalnya kalau Desa Padangan kan ada cerita Minanggrung. Nah, misalkan Minanggrung itu bisa dipentaskan. Yang ini belum ada Mas yang Minanggrung. Kebetulan ini kan kurang lengkap Mas. Jadi gitu. Susah kalau menentukan ini pantasnya dibuat karakter Minanggrung atau apa gitu. Di sini kan ada misalkan Mbah Hasyim misalkan ceritanya Mbah Hasyim dulu. Tuh bisa kan gitu. Nah, sing lengkapnya kan ada yang karakternya beda Mas. Nah, dari kostumnya nanti ibaratnya kiai nanti dikasih kayak apa sorban. Wayang ini kalau sampai saat ini pembuatan pengrajin wayang ini masih belum ada kendala Mas ya? Belum ada kendala untuk pembuatannya. Karena
bahan kan banyak kan gitu. Bahan Cuma banyak. pengrajinnya yang Sedikit. tinggal satu Iya. yang sampean ketahui. Oh, alah. Duh, kalau kayak gitu kan mestinya penak Mas ya kan kayak Padangan ini lebih identik dengan sejarahnya atau Mas. Sejarahnya dulu Padangan sebagai pusat pemerintahan. Katanya Dulu, juga sempat jadi kabupaten ya. Iya, makanya kan kayak Waktu gitu. Karesidenan Pati. Karesidenan Pati iya, Mas ya. Pusat penyebaran agama Islam. Kalau misalkan sejarah-sejarah itu ditampilkan melalui media wayang tengul, itu gimana Mas tuh saya? Bagus ya Mas mestinya. Bagus benar Mas. Dan Lebih itu meningkatkan, tapi tetap harus membuat karakter dulu Mas ya, harus membuat karakter dulu. Mungkin bisa spill aja. Apa namanya? Kayak budget untuk membuat satu wayang itu berapa Mas kira-kira? Dengan ini serta kalau pembuatan busananya ya. Iya. Kalau pembuatan wayang biasanya kita harga per biji 300.000 Mas. 300 sampai ya rata-rata 300.000 berarti ya. Oh gitu. Ini berapa dimensinya Mas kira-kira? Sekitar 30 cm 30 kalau lebih. cm ya? Lebih sekitar ini. 30 cm 30 sampai 40 cm. sampai 40 cm. Kalau misalkan ada tokoh yang lebih besar ya misalkan Beda lagi besar, harganya. beda lagi. Kainnya dari mana Mas sama ini? Nyari sendiri, buat Kain sendiri. dari limbah-limbah. Kain dari limbah. Limbah-limbah Oh, limbah penjahit. kain. Iya. Limbah penjahit. Ini kan kemarin sempat dari rumah tua Mas ini. Tapi ini masih kayak diskusi kayak gini Mas. Karena di rumah tua itu kan ornamennya masih kurang menarik untuk ditonton. Tuh. Jadi kayak saya, Pak Wo, terus teman-teman lain tuh kayak punya inisiatif bagaimana kalau kita tambahkan ornamen. Kita tambahkan papan cerita, papan sejarah, atau mungkin nanti suatu saat kita dulu ditampilkan. sempat usul ke Dinas Pariwisata untuk menempatkan beberapa wayang di rumah tua itu. Tapi iya kan gitu. Tapi nggak tahu, belum ada tidak lanjut sampai sekarang. Oh gitu. Paling nggak satu set wayang tengah lah ditaruh untuk pengunjung supaya tahu, oh ini wayang Tengul pengrajinnya asli dari Padangan juga. Pertunjukan wayang Tengul itu kira-kira harus seperti apa? Maksudnya set plan-nya itu harus apa dulu? Untuk mengikuti perkembangan zaman ya kita kolaborasi dengan seni-seni musik juga bisa Mas. Nggak ada yang dipakemkan kecuali tadi cerita sesuai sama karakter aja itu ya. Cerita sesuai karakter. Misal untuk tambahan-tambahan cerita nanti ditambahi itu seni-seni nyanyi juga bisa. Bisa. Oh, berarti lebih fleksibel ya sebenarnya ya. Nggak kayak wayang kulit kan harus misalkan gamelan harus gamelan, misalkan harus ada cerita apa Rahwana cinta kayak gitu. Oh, lebih fleksibel. Durasi juga pastinya fleksibel kan pastinya Mas ya. Kemarin siapa Mas Yanto ya? Mas Yanto ada kan ya Mas Yanto Letre. Sempat pesen nih berapa biji ya? Sekitar 5 biji. Terus maunya ditempatkan di mana? Rencananya mau pengen belajar dalang. Oh, pengen belajar dalang. Tapi versinya versi modern. Nanti diselingi dengan guyonan-guyonan. Tata cara mendalang tuh gimana kira-kira? Awalnya tuh harus apa dulu? Awalnya intinya kan harus ngerti cerita, paham cerita. Mungkin ada pembukaannya tuh khusus khas wayang Tengul itu apa? Enggak ada ya. Oh. Hampir mirip dengan wayang kulit. Enggak ada ritual tertentu juga. Dulu iya. Padangan kan cuma untuk pertunjukan Mas ya. Kan seperti kayak adat kan ini dikhususkan ketika acara ini juga enggak. Karena memang awalnya dulu itu mengembara kan gitu ya, mengamen sambil bercerita. Oh. Nah, Padangan kan nggak pernah ada itu Mas, ritual kan di Padangan. Sedekah bumi enggak. Sedekah bumi juga nggak pernah ada. Katanya beberapa puluh tahun yang lalu kita terakhir.
Kalau memang ceritanya Pak Huri itu kan gitu Mas itu. Kalau nggak salah kan pecinan, daerah pecinan itu kan orang-orang tuh suka ada hiburan mungkin kayak barongsai itu. Cuman sekarang udah nggak ada. Terus wayang dari Cina sendiri kan juga iya, wayang dari Cina sendiri. Tapi itu untuk kawasan pecinan. Kalau sekarang sudah nggak ada, musnah. sudah musnah. Apalagi Mas kira-kira Mas, misalkan sampean punya niat untuk mengembangkan ini, kira-kira harus seperti apa Mas? Rencananya buat wayang versi mini untuk souvenir gitu. Wayang versi ukuran ini ukuran untuk lebih souvenir. kecil. Oh iya betul. Terus dengan harga yang lebih Harga terjangkau. rendah, terjangkau lah. Gantungan kunci misalkan dengan versi wayang tengul. Kan sebenarnya belum ada Mas. Iya belum ada. Ukuran setengah pulpen misalkan bisa Mas, pulpen. Bisa dibikin pulpen, cuma di kepalanya dikasih bentuk wayang tengul gitu kan bisa. Berarti harapannya dinas menyupport kan gitu, setiap ada tamu undangan kasih souvenir berupa wayang tengul kan gitu toh Mas, menurut sampean. Regenerasi dalang kayaknya juga perlu Mas ya, mungkin dibuatkan kelas khusus gitu Mas untuk kelas mendalang. Kelas mendalang sebenarnya belum ada Mas kayaknya daerah Kabupaten Bojonegoro untuk ekstrakurikuler dalang. Udah ada. Diangkat tapi bukan dari dinas. Pak Nyoto kemarin kan ada bikin baru. Oh nambah. Sanggar. Bikin sanggar juga untuk yang ingin belajar minden, belajar dalang juga ada wadahnya. Mungkin ya harus dikembangkan juga dari dinas. Jadi kalau misalkan kemarin kan dari rumah tua itu kan cerita singkatnya, rumah tua dulu itu awalnya milik saudagar tembakau ya, yang penjualan tembakau, tapi dulu juga sempat digunakan apa pangkalan Mas, pangkalan tentara atau ikut cuman isu Mas ya? Gak memang Mas Andin kemarin ya cuma dibuat pangkalan tembakau saja. Pangkalan tembakau ya. Nek pangkalan nek cuma ceritanya ngono nek digawe wayang tengul ya kurang menarik Mas ya. Cuma kalau versinya Mas Haris, rumah tua tuh dititipi beberapa wayang tengul untuk sebagai ikon Bojonegoro. Ikon Bojonegoro, khas Padangan juga kan asli. Iya, maksudnya kan Padangan. Soalnya adanya wayang tengul juga dari Padangan baru gitu. Kita itu memang kekurangan cerita yang fantastis Mas memang itu. Maksudnya yang kayak ada peperangan kan nggak ada kan kayak gitu peperangan. Yang biasanya kalau nggak ada peperangan nanti ceritanya kayak kurang seru tuh Mas. Wayang tengul itu kalau Desa Padangan sampai sekarang belum ada. Mungkin kan hanya apa ya, napak tilas atau mungkin sejarah biasa, maksudnya gak orang-orang sing gak sing wah ngono loh koyo mungkin cerita Demak, cerita Banyuwangi, cerita itu kan heroik biasanya. Nah, kecuali nek heroike Mina Anggrung, mbak heroike sapa? Mbah Hasim mungkin ya. Kita butuh cerita heroik mungkin ya. Butuh cerita heroik. Heroik bisa dianggap ya Mbah Malangnegoro, Mbah Hasim kan juga salah satu punggawane Pangeran Diponegoro. Itu menurut cerita rakyat. Mengangkat cerita Mina Anggrung pernah Mas? Dalangi cerita Mina Anggrung. Pernah Mas, untuk yang dipentaskan di Balai Desa Padangan dulu juga mengambil cerita itu. Oh iya. Mina Anggrung, Mbah Santoso. Oh, misalkan kita ambil cerita Mina Anggrung, kita pentaskan di rumah tua misalnya gitu. Apakah butuh set misalkan untuk satu pertunjukan kira-kira butuh luas yang seperti apa Mas? Minimal paling enggak sekitar 5x5 Mas ruangan. Minimal 5x5. Sing ruangan sebelah rumah tua ini gak sedang ya, gitu 5x5 ya. Sebenarnya untuk gamelannya diperingkas bisa sebenarnya untuk gamelan. Misalkan gamelan tuh syarat wajib Mas ya. Iya. Raketang ditambahin kok
misalkan piano, gitar. Bisa sebenarnya bisa Mas, nggak harus nggak. Bentuk musik kita. Alat bantu musik. 5x5 ya. 5. Boneka, jumlah boneka ya sesuai cerita, misalkan kan. Untuk wayang tengul biasanya komplit 80 biji. 80 biji, satu perpentasan, satu pertunjukan tuh biasanya mengangkat berapa cerita, Mas? Satu cerita lah, Mas. Cuma kan untuk pagelarannya wayang tetap kan harus komplit. Oh, gitu. Tetap. Kalau sindennya gimana, Sinden? Sinden bisa satu, mesti ya harus ada. Harus ada sinden. Oh. Terus dia dapat dia orang. Apa? Iya, Mas. Kesannya kain ya. Ini baru kali iki Mas, aku lagi roh wayang tengul lagi iki. Roe sadurunge meneng website tok. Wah, Tapi juga nang tenan Mas sing ngerti wayang tengul iki. Ya ini gini Mas, jadi memang kayak saya sama Pak Wo itu baru berinisiatif untuk ngangkat apa sih potensi yang anak sing desa. Nah, ini rencananya juga mau buat kelompok sadar wisata. Nah, mungkin kok sampean bisa tak ikutkan ke kelompok itu Mas, kelompok sadar wisata. Soalnya butuh cerita untuk membuat itu. Butuh cerita, butuh laporan tentang apa sih potensi nilai kayak gini. Ini kan bener-bener potensi kan, apalagi cuman sampean tok saiki sing diketahui sebagai pengrajin wayang tengul. Syukur-syukur bisa mengangkat kebudayaan wayang tengul dan juga wisata di Desa Padangan. Iya. Oh, kayak mungkin bisa dibikin desa wisata apa kan. Cita-citanya seperti itu Mas, cita-citanya. Cuman kita butuh something dulu kan, apa sih yang untuk diangkat jadi wisata itu kan apanya gitu. Kalau kita punya cerita, kita juga punya cagar budaya, punya WBTB, wayang tengul sama ledre. Mungkin ceritanya pembuatan ledre juga diceritakan wayang tengul kan juga bisa gitu. Asal muasal ledre. Pengennya ya daerah gini apa sebagai tempat ini jadi pusat edukasi untuk pelajar-pelajar, pengen belajar ngerti lah pembuatan wayang tengul kayak piye. Iya, bagaimana membuat yang di Malo itu pusat edukasi Gerabah gitu kan. Nah, kayak gitu misalkan suatu saat ada dinas mau ke sini mau lihat piye to prosesnya bikin wayang tengul, sampean bisa menyajikan kayak gitu. Menyajikan proses pembuatan. Tapi siap nih Mas berarti. 3 hari Mas ya. Ya Mas tuh ya. Sampel lah. Kan alatnya apa Mas sampean buatnya tuh? Biasanya alat pahat biasa. Alat pahat, gergaji. Untuk penjahitnya sampean minta tolong siapa Mas? Atau jahit sendiri Mas? Dahulu Bapak jahit sendiri. Kalau sekarang? Untuk sekarang mungkin minta bantuan penjahit. Oh gitu. Pakai jasa penjahit. Jam pira Pak iki Pak? Jam setengah satu. Ya mungkin untuk sementara seperti itu dulu Mas ya, seperti ini dulu mungkin wawancara tentang budaya wayang tengul. Tadi sampean sudah berkatakan tentang sejarah singkat bahwa wayang tengul itu dulunya adalah kayak cerita rakyat yang disebarkan melalui cara mengamen. Jadi awal mulanya adalah mengamen dulu ya, mengamen sambil bercerita tentang cerita rakyat, kemudian lambat laun mulai dikenal banyak orang dan ingin dipertontonkan dalam suatu forum misalkan dulu awalnya di desa, acara sedekah bumi, acara mantenan, bermula di desa Banjarjo berarti Mas, desa Banjarjo Tukuh Baru, cuman lupa namanya dulu siapa ya, nggak tahu ya kayak gitu. Lupa ya Mas aku.
Terus sampai saat ini apa namanya mulai menurun karena minatnya juga berkurang, pengrajinnya juga semakin sedikit. Untuk pemasarannya agak susah. Pemasaran bagaimana memasarkan tentang wayang tengul ini, dinas juga masih kurang support ya, tapi masih diundang ketika acara-acara khusus seperti HUT Bojonegoro. Tinggal HUT Padangan kayaknya yang belum ada masih. Iya, iya, iya. Harapannya tadi apa adanya support, adanya mungkin apa namanya ya support khususnya Ya dari intinya dinas. kayaknya minat Mas. Untuk dinas sendiri sebenarnya sudah support membuat pelatihan-pelatihan. Di kemarin yang di Dander itu juga pelatihan pembuatan wayang. Sempat bapak yang jadi mentornya Sempat selama 1 minggu. okay. Karena pesertanya mungkin aja tidak ada bakat, jadi tidak bisa berlanjut lagi. Mencari bibit dalang ya yang susah nih ternyata ya, mencari bibit dalang, bibit pengrajin juga. Tapi mungkin iya setidaknya agar tidak punah harus banyak pengrajin dulu ya, mungkin sambil lambat laun nanti akan muncul dalang Ya, gitu. karena apa ya Mas, kerajinan seni pria ini untuk bidang mata pencarian susah Mas. Ujung-ujungnya seperti itu Mas ya, tetap pilihan terakhir kalau sudah tidak ada pekerjaan lain baru menggeluti bidang kria. Wilah nek ganti. Iya. Karena tambah bakat susah. Iya, susah. Iya. Karena seni kan ya. Tangan ini ke ahli megang alat iya susah kabeh. Jadi ini elek. Tapi bener kanggo mata pencarian tera ya kabut tenan nggih wayang tenan. Iya. Soalnya si satu 300 habis 3 hari ini belum mesti laku, langsung laku kan, nunggu beberapa bulan atau kalau ada tamu baru laku. Mungkin itu saja Mas, sementara kita bincang-bincang terkait WBTB ya, warisan budaya tak benda dari wayang tengul. Memang aslinya bukan dari Desa Padangan, dari Desa Banjarjo, tapi berkembangnya ternyata di Desa Padangan, gitu kan ya. Pengrajinnya juga awal mulanya Desa Padangan, apa namanya dalangnya juga dulu Desa Padangan, gitu. Ya kita harap semoga kedepannya bisa lebih menarik lagi, ada wadah-wadah yang mau menampung tentang wayang tengul. Walaupun ini agak lama, tapi setidaknya tetap berlanjut, gitu Mas ya. Oke, mungkin itu saja Sobat Budaya. Untuk kali ini kita sudah berbincang-bincang tentang wayang tengul, apa saja masalahnya, apa saja harapannya, dan semoga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa mengkolaborasikan dengan budaya-budaya lain yang ada di Desa Padangan. Ya, cukup sekian mungkin dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.